Nah, bahasa Jerman itu adalah modal utama kalau misalnya mau kuliah di Jerman. What's up, guys? Today I'm gonna share on studying in German with tutor kita. Well, German is known for with some great thinker, philosopher, plus their education is top notch. Yeah. So if you're thinking of leveling your education, German might be the right place for you. Don't forget to hit the subscribe button for more information. Okay, let's watch the video. Di tutor kita sangat bersyukur bisa menyatukan pemikiran dan inspirasi kami agar terciptanya webinar perdana ini. Kita semua tahu, mendalami ilmu di luar negeri, khususnya di negara Jerman itu adalah salah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Maka dari itu, kita juga akan mendapatkan pandangan langsung yang sangat luar biasa juga daripada narasumber yang telah merasakan untuk berkuliah di Jerman ya. Nama saya Diena. Saya baru lulus kemarin dari Universitas Pendidikan Indonesia. Aku juga mau ngasih tahu kenapa sih saat itu aku memutuskan untuk berkuliah jurusan bahasa Jerman ataupun ingin kuliah di Jerman. Karena sebenarnya ada banyak banget alasan kenapa sih harus di Jerman. Tiga hal ini, yang pertama adalah Jerman itu kan seperti yang kita tahu semuanya, kalau Jerman itu tempat lahirnya para pemikir, para filsuf, dan juga para seniman terkenal yang ada di dunia gitu ya. Yang terkenal di dunia. Di Jerman lebih lebih berpengalaman dalam bidang pendidikan gitu, karena memang mereka mengutamakan pendidikan sejak usia dini. Terus yang terakhir, alasan utamanya adalah karena peluang kerja di sana yang sangat banyak, program seperti sertifikasi di Ausbildung atau misalnya ikut program pertukaran budaya. Untuk dari pemerintah Indonesia itu ada LPDP. Kalau lebih lanjut tentang LPDP boleh langsung aja dicek di websitenya LPDP ya, karena di sana udah sangat lengkap persyaratan apa aja yang dibutuhkan. Selain tadi dari pemerintahan Indonesia, sebenarnya ada banyak banget jalan untuk menuju ke Jerman. Salah satunya adalah beasiswa pemerintah Jerman. Nah, dua yang paling terkenal adalah DAAD Scholarships, juga ada Erasmus Plus, itu biasanya juga untuk beasiswa S2 atau magister ya, untuk seluruh dunia itu kita bisa mendaftar asalkan kita sudah punya ijazah S1 dulu. Oke. Nah, beasiswa apa sih yang aku dapatkan untuk bisa pergi ke Jerman selama 2 semester? Yaitu beasiswa Baden-Württemberg Stipendium. BWS ini adalah beasiswa kerjasama antara Pädagogische Hochschule Heidelberg dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Programnya tuh apa sih? Jadi kalau misalnya kita mendapatkan Baden-Württemberg Stipendium, itu kita bisa kuliah selama 1 sampai 2 semester di sana di Pädagogische Hochschule Heidelberg di kota Heidelberg gitu. Nah, selain kuliah di sana, kita juga sebagai penerima beasiswa akan mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk bertukar budaya, untuk memperkenalkan Indonesia. Oke, persyaratan utama lainnya itu sebenarnya basic ya. Basic dari setiap beasiswa mungkin akan sama, misalnya kurikulum vitae atau misalnya CV yang sesuai dengan Europa Pass. CV dari Eropa ya. Jadi udah ada standar sendiri, itu ada websitenya juga Europa Pass yang ada tertera di slide Europa Pass. Itu nanti kita tinggal masukin data diri kita dan akan langsung terbentuk sendiri Europa Pass kita gitu, CV-nya ya. Terus yang basic lagi ada motivation letter. Motivation letter ini juga isinya mendeskripsikan kelebihan ataupun alasan kita kenapa sih kita layak dipilih menjadi kandidat beasiswa dan kenapa kita harus dipilih gitu menjadi kandidatnya gitu. Segitu aja pematerian dari aku, dan untuk pematerian lebih lanjut tentang tadi DAAD, mungkin nanti Kak Zalfa sebagai moderator akan mempersilakan ke Kak Syifa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya sedikit, nama saya Syifa. Di sini saya akan sharing dengan kalian dan akan membagikan juga pengalaman tentang studi di Jerman dengan judulnya adalah Die Brücke nach Deutschland, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah jembatan menuju Jerman. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, kenapa sih disebut judulnya jembatan menuju Jerman? Karena untuk studi di Jerman ini kita bisa melewati jembatan ini, yaitu adalah melalui scholarships atau beasiswa seperti itu. Dan benefit selanjutnya boleh diperlihatkan. Nah, benefit selanjutnya, jika kita ikut si Hochschulsommerkurs ini, dari DAD, kita bisa mengenal budaya Jerman lebih dekat. Tentunya kan kita belajar bahasa Jerman ini ada tujuannya yaitu untuk mengetahui kultur Jerman gitu. Nah, benefitnya adalah kita bisa nih tinggal bersama guest family. Yang tengah ini ibu-ibu, yang tengah ini adalah guest family aku, waktu itu bernama Lili. Di sini ada fotonya, waktu itu aku bersama Dina dan juga Fitri ikut mengunjungi Lili gitu. Nah, tinggal dengan guest family ini kita bisa meningkatkan dan memperdalam bahasa Jerman kita juga, karena kita berkomunikasi nih dengan keluarganya setiap hari gitu kan, dan kita juga bisa engage lebih dalam untuk misi pertukaran budaya juga gitu kan. Kita ke Jerman nggak cuma bawa ilmu tapi bawa budaya Indonesia juga. 2.000 euro gede banget kan, tertarik banget kan teman-teman gitu, seperti itu. Nah, kita juga bisa nih kayak dimasakin sama guest family-nya gitu ya, kita dimasakin, kita diperkenalkan dengan makanan-makanan orang Jerman gitu ya, seperti apa nih mereka makannya, itu aja beda gitu ya. Itu yang waktu itu kita kan growing up atau kita besar gitu ya di lingkungan di Indonesia yang dimana kita makan bareng keluarga gitu ya, dan di Jerman pun kita bisa melakukan hal yang sama dengan guest family tersebut. Itu bisa di Indonesia kita makan pakai tangan gitu ya, di Jerman kita makan pakai garpu, pakai sendok di meja makan gitu ya, ada table manner-nya.
gitu. Nah, itu pun kita belajar gitu di situ. Jadi bukan tentang soal bahasa Jerman doang, tapi kita juga mengenali budaya mereka dan mereka pun mengenali budaya kita gitu. Karena lewat makanan, lewat duduk bareng mereka di meja makan, mereka pun cerita gitu sama kita dan kita pun cerita sama mereka kita hidup di Indonesia seperti apa. HSKDAD ini eh, saat di akhir gitu ya ada penilaian akhir, nah kita harus membuat proyek. Salah satunya adalah mewawancarai orang lokal di Jerman gitu. Dan waktu itu tema yang aku bahas, yang aku garap dengan partnerku adalah Verschwörungstheorien atau adalah konspirasi teori gitu. Jadi kalau teman-teman tahu Martin Luther, itu beliau melakukan revolusinya, gitu, menggarap revolusinya ini bentuk Staatsgeberang. Itu jadi revolusi gereja gitu ya di Jerman, revolusi Alkitab yang dipimpin oleh Luther gitu ya, oleh Martin Luther. Nah, di sini aku jadi lebih tahu nih tentang Martin Luther yang awalnya di Indonesia cuma pernah dengar sekilas, karena ikut HSK ini ilmu sejarah aku jadi lebih luas lagi gitu, dan kalian pun dapat mendapatkannya gitu saat ikut HSK. Dan waktu itu pun dapat kesempatan untuk lebih mengenal sistem pemerintahan Jerman, yaitu dapat kesempatan untuk masuk ke gedung parlemennya seperti gedung DPR-nya yang sebelah kanan. Nah, ini waktu itu di Berlin namanya adalah Reichstag. Gitu. Jadi kita masuk ke sana, banyak banget polisi di dalamnya, gitu. Dijaga seperti kita masuk bandara, dan benar itu pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan, jadi itu seru banget. Selanjutnya kita bisa memperluas koneksi atau relasi gitu ya secara internasional gitu kan. Kenapa? Karena kita bertemu, menjalin relasi, berinteraksi dengan native Jerman, dengan orang lokal, dan juga mahasiswa dari berbagai macam negara dengan berbagai macam cultural background dan juga bahasa gitu. Nah, tapi kita akan disatukan oleh bahasa Jerman ini gitu. Jadinya juga kita mendapatkan perspektif baru dari mereka gitu. Kita memahami sudut pandang baru, kita nggak diam di eggshell kita aja gitu kan. Kita bisa lihat sesuatu yang baru gitu. Wawasan kita juga semakin luas gitu dengan berteman dengan mereka dan berkomunikasi dengan mereka gitu. Dan tentunya itu juga bermanfaat untuk personal growth kita gitu. Kita bisa lebih baik, kita bisa banyak muhasabah diri juga gitu ya saat di Jerman, kayak oh ternyata seperti ini gitu ya hidup di Jerman, dan kita pun ada improvement lah dari diri kita sendiri itu saat menjalani studi di Jerman. Boleh selanjutnya. Nah, karena kita dapat uang saku gitu ya dari DAD misalnya, terus dari BWS gitu, nah atau dari beasiswa lainnya, APDP dan sebagainya, kita bisa nabung untuk traveling. Dan manfaat traveling itu sendiri kan bukan cuma untuk kita senang-senang gitu ya, refreshing, tapi juga bisa sebagai wadah untuk kita untuk mengenal budaya dari negara lain juga gitu. Jadi bukan cuma Jerman aja nih yang kita tahu, tapi dari negara lain pun kita tahu gitu ya. Dan juga mungkin bisa membuka opportunity untuk kita misalnya tiba-tiba pengen studi di sini nih di Swiss setelah dari Jerman gitu, karena kita punya modal nih bahasa Jerman misalnya gitu. Juga kita bisa coba transportasi umum, bisa coba hal baru gitu ya di negara-negara lain gitu, dan bikin kita juga semakin bersyukur dengan alam ini. Cuman mau berbagi aja tips and tricks dalam belajar bahasa Jerman gitu harus seperti apa gitu. Yang pertama adalah kita tahu diri kita sendiri, maka dari itu kita harus yang pertama kenali gaya belajar dan teknik belajar efektif untuk diri kita sendiri gitu. Entah itu misalnya kalian harus lihat banyak gambar atau harus banyak mendengar, itu kita sendiri yang tahu seperti itu. Yang kedua adalah kita harus be curious, harus rasa ingin tahu kita harus tinggi gitu ya, kayak ini kenapa sih di Jerman kayak gini, apakah di bahasa Jerman ada seperti bahasa Indonesia juga kah gitu ya. Terus juga ada be konsisten, bahwa kita juga harus konsisten dengan diri kita sendiri. Dan yang keempat adalah make it fun ya, teman-teman bisa lihat di tutur kita nih gitu kan, itu banyak banget ya media-media yang seru, dan juga ini nyambung dengan banyak konsumsi media berbahasa Jerman gitu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kita harus melibatkan bahasa Jerman di kehidupan sehari-hari. Jadi ya tips and tricks belajar bahasa Jerman. Dan ya, terima kasih banyak, thank you, vielen Dank, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa simak terus ya Instagram dan sosial media tutur kita, atau boleh mau follow Instagram aku juga, Syifa Fitriani. Terima kasih. Sepertinya udah ya. Oke, baik. Sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu Kak. Persilahkan. Ya, terima kasih banyak atas waktunya kakak-kakak. Ini menarik banget sih, jujur. Suatu hal yang juga saya inginkan gitu kan, karena pada dasarnya kalau ke Jerman dan ke Eropa sih saya sudah pernah. Waktu itu sempat bekerja di kapal pesiar, dan em, begitu dapat webinar ini tuh kayak recall lagi gitu kan. Dan saya juga memang sedang menempuh melanjutkan pendidikan juga, dan tertarik untuk mengikuti beasiswa. Tadi juga saya sudah sempat ada pertanyaan, ada 3 gitu, karena saya penasaran karena pengen tahu banget. Nanti mungkin yang pertanyaan saya yang di chat boleh dijawab juga, dan yang satu ini mungkin ada nggak sih rekomendasi untuk belajar bahasa Jerman yang bagus lah ya, maksudnya yang nggak cepat, pasti akan lebih sulit juga karena saya belum punya basicnya, tapi maksudnya rekomen untuk bisa diikuti gitu. Dari saya itu aja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Romiko atas pertanyaannya. Kita jawab dulu aja kali ya dari yang di chat. Yang pertama itu ada batasan usia. Ada berapa sih batasan usianya, Kak? Boleh langsung dijawab sama saya ya paling. Tadi sebelum ke yang batasan usia itu ada pertanyaan, oh harus daftar dulu ya Kak ke universitas baru bisa daftar ke beasiswa. Jawabannya itu kalau yang LPDP ya setahu saya itu bisa keduanya. Jadi bisa keduanya, maksud adalah kita bisa bisa daftar dulu ke universitas yang kita tuju baru daftar LPDP, atau bisa juga daftar dulu LPDP baru cari universitas. Jadi bisa keduanya gitu jawabannya. Terus bedanya apa? Jadi yang bedanya itu setahu saya juga adalah tahap seleksinya. Yang kita tahu seleksi LPDP sendiri itu ada 3, ada seleksi administrasi, bakat dan skolastik, sama ada wawancara. Nah kalau misalnya kita udah dapet
universitasnya, itu kita akan dapat juga LOA-nya. Kalau udah dapat LOA-nya, kita itu akan melewati lagi tahap administrasi, habis itu langsung ke wawancara. Kita melewati tahap bakat skolastik kalau misalnya udah punya LOA. Tapi kalau belum punya LOA, kita harus lewatin 3 yang tadi, administrasi, bakat skolastik, terus ke wawancara. Baru kalau udah keterima, baru bisa daftar eh, universitasnya gitu yang dituju. Kayak gitu untuk perbedaannya ya. Kalau eh, daftar beasiswanya dulu atau LPDP-nya dulu. Jadi setahu saya untuk LPDP seperti itu. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa dicari juga ya. Terus untuk apa ada batasan usia, itu setahu saya LPDP juga usianya itu paling maksimal ada 35 tahun untuk yang LPDP. Tapi untuk beasiswa yang lain seperti Badan Multimedia Stipendium yang saya dapetin itu sayangnya untuk mahasiswa bahasa Jerman di UPI. Terus untuk yang di AD mungkin nanti bisa dijawab sama Kak Syifa ya. Kayak gitu. Terus yang terakhir untuk tiket pesawat PP, tempat tinggal dan lain-lain apakah ditanggung oleh pemberi beasiswa? Jawabannya untuk beasiswa Badan Multimedia Stipendium itu ditanggung tapi tidak secara spesifik oke ini untuk pesawat gitu, nggak spesifik kayak gitu, tapi langsung dikasih uangnya silakan dipakai sebutuhnya gitu, apakah untuk pesawat berapa, untuk visa berapa misalnya gitu-gitu ya. Tapi sistemnya adalah reimburse, jadi misalnya kita harus modal dulu, nanti kalau udah di sana baru dikembalikan uangnya kayak gitu. Setahu saya LPDP juga seperti itu. Terus yang terakhir tadi rekomendasi belajar bahasa Jerman. Kalau misalnya belum ada basic sama sekali, emang disarankan itu harus ikut kursus. Kalau di Indonesia sendiri itu ada Goethe Institut, itu adalah institut untuk dari Jermannya langsung, yang ada di Indonesia juga, dari Jakarta, ada di Bandung juga. Itu untuk belajar bahasa Jerman langsung sama orang Jermannya, atau ada juga pengajar-pengajar di sana yang memang udah apa ya istilahnya udah sangat kompeten lah itu untuk belajar bahasa Jerman, dan standarnya juga sesuai dengan standar yang diberikan oleh Jerman gitu. Jadi kalau misalnya untuk rekomendasi belajar memang lebih baik kalau belum ada basic itu mengikuti kursus gitu, karena memang lebih sistematis, terus lebih jelas juga, apalagi kalau belum ada basic, karena memang berbeda ya untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman dengan bahasa Inggris itu berbeda gitu. Jadi memang lebih baiknya itu dengan mengikuti kursus. Seperti itu sih mungkin. Terima kasih. Mungkin mau jawab yang untuk batas umur dari DAD sendiri, kalau misalnya merujuk kepada guidelines DAD itu tidak ada batasan umur. Itu asalkan mengikuti aturan tadi, misalnya untuk HSK itu mahasiswa yang masih sarjana, yang masih bachelor, yang masih sarjana minimal semester 5 atau yang sedang menjalani S2 gitu, seperti itu. Jadi untuk DAD sendiri tidak ada limitnya gitu ya, tidak ada batasan usia. Dan untuk tiket pesawat PP dan juga tempat tinggal dan lain-lain sistemnya sama seperti yang BWS. Jadi kita nombok dulu sendiri semuanya di awal, lalu akan diganti oleh mereka saat gajian. Seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Syifa dan Kak Diana atas jawabannya. Gimana Kak Riko, apa ya, ada yang masih mau ditanyain atau udah puas? Sudah kakak, terima kasih banyak. Semakin tertarik, semoga saya bisa mengikuti langkah-langkah kakak, Kak Diana dan Kak Syifa. Terima kasih. Saya izin mengenalkan apa sih Tutur Kita Media itu. Ini secara singkat aja ya. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini mungkin bisa langsung dilewat aja karena kata Kak Farah tadi udah bilang karena kata sayang yang langsung aja sekarang. Nah, sekarang ada struktur salbianya, yaitu pertama saya akan menjelaskan tentang profil media, latar belakang dan tujuan media, dan untuk program yang isi kelas bahasa, media dan webinar dan kajian dan taman baca itu akan dijelaskan oleh Kak Rehan selaku product manager. Dan mungkin bisa langsung aja kita jelaskan ke profil media. Boleh selanjutnya Kak. Oke, nah latar belakang. Ya teman-teman bisa melihat di sini ada orang yang memandang sebelah mata. Nah, gimana sih kalau orang memandang sebelah mata? Nah, tetap kelihatan kan, tapi mungkin kita menganggapnya itu sebagai tidak sejati gitu. Karena seperti yang ada di dalam PowerPoint ini ya, bahasa tetap dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Nah, mungkin teman-teman semuanya pernah mengalami pengen masuk ke jurusan bahasa, tapi sama orang tua atau sama orang dingirin kayak ngapain sih jadi bahasa gitu. Semua orang kan bakal bisa bahasa Inggris, semua orang kan bakal bisa belajar bahasa asing, kan nggak perlu kuliah di jurusan bahasa itu sendiri buat jadi ahli bahasa. Nah, itu mungkin salah satu indikator kalau bahasa itu dipandang sebelah mata. Tapi kita tuh lupa kalau misalnya bahasa tuh mencakup segala aspek di kehidupan manusia gitu. Dan di bidang-bidang profesional juga bahasa masih digunakan secara aktif gitu, kayak tanpa bahasa semua bidang itu bisa apa sih, tapi bukan berarti bahasa itu cuma buat pemanis satu bidang aja gitu. Bahasa itu harusnya kita anggap sama sejajar kayak bidang-bidang penting lainnya, kayak teknik, kayak misalnya pengetahuan yang lain kayak IPA, IPS gitu. Bahasa itu sejajar gitu. Jadi bukan cuma ilmu yang memaniskan saja gitu. Nah dari isu-isu seperti itu berangkatlah Tutur Kita itu, terciptalah Tutur Kita itu sebagai media yang ingin meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap isu-isu kebangsaan. Terima kasih banyak Kak Dava dan Kak Rihan atas penjelasannya mengenai program-program dari Tutur Kita Media dan juga informasi lebih lanjut mengenai free trial-nya. Kita tunggu banget ya nanti informasi lebih lanjutnya di Instagram Tutur Kita Media. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak kepada semua sobat tutur yang sudah hadir. Terima kasih atas partisipasinya, terutama tadi saat sesi pematerian. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya dan antusiasmenya. Pendapat saya sebagai seorang volunteer yang terlibat dalam panitia kegiatan webinar ini, saya merasa bangga dan terhormat dapat berkontribusi pada kegiatan yang begitu informatif dan relevan. Webinar ini bukan hanya sebuah platform untuk berbagi pengalaman, tapi juga merupakan jendela pembuka bagi mahasiswa Indonesia yang bercita-cita melanjutkan studi di Jerman. Saya melihat bahwa kehadiran Kak Diana Citra dan Kak Syifa Fitriani sebagai narasumber sangat memberikan nilai tambah pada acara ini ya. Pengalaman dan wawasan langsung dari para alumni penerima beasiswa tidak hanya memberikan informasi praktis, tapi juga memotivasi peserta untuk menjelajahi peluang studi di Jerman. Terkait materi presentasi, pemilihan topik mengapa Jerman menjadi pilihan yang menarik untuk melanjutkan studi, merupakan langkah cerdas. Itu memberikan pencerahan yang mendalam tentang keunggulan studi di Jerman dari sudut pandang mereka, para narasumber. Dan saya yakin banyak peserta yang merasa terinspirasi dan terdorong untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Terakhir, interaksi dalam sesi tanya-jawab menambah dinamika pada acara ini, memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mengajukan pertanyaan langsung, memperkaya pengalaman webinar ini. Saya senang melihat antusiasme peserta dan harapannya bahwa acara ini memberikan pencerahan serta bimbingan bagi mereka yang berencana untuk melanjutkan studi di Jerman. Saya berharap bahwa webinar ini menjadi awal yang baik untuk rangkaian acara Tutur Kita Media di masa depan,
dan terus memberikan manfaat bagi mahasiswa Indonesia yang ingin meraih pendidikan di luar negeri, khususnya di Jerman. Terima kasih. Itulah sedikit gambaran tentang jelajah Jerman dan pengalaman studi lintas budaya yang inspiratif. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.